biasa ya. Tapi kadang-kadang lucunya begini, segitu luar biasanya kadang-kadang kita bisa apa ya? Ada yang bilang hipnotis, ada yang bisa bilang dimanipulasi. Kita pemanasan seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, sekarang begini. Semua yang ada di sini boleh duduk, boleh berdiri. Pak Ferdi, kalau suara saya kurang jelas, tolong kasih tahu ya. Yap, oke. Aman ya? Oke. Nah, yang ada di sini, yang hadir semua, saya minta boleh duduk, boleh berdiri. Kaki kanannya diputar searah jarum jam. Ya, yang kaki kanan diputar searah jarum jam. Pak Ferdi udah? Udah. Nah, kemudian tangan kanannya ke atas seperti ini. Ya. Kemudian lihat di bawah ya. Kaki kanannya masih diputar searah jarum jam, betul ya? Nah, kemudian lihat kamera. Kemudian buat angka 6 di udara. Ada yang aneh dengan kaki Anda semua. Gimana, Pak Ferdi? Ada yang aneh dengan kakinya? Ya. Terbalik. Jadi terbalik ya. Jadi otak manusia itu begitu luar biasa, tapi kalau kita menemukan titik lemahnya, kita bisa manipulasi. Kira-kira seperti itu. Oke, itu pemanasan sedikit saja. Ya, ini materinya cukup panjang. Memang biasanya baiknya lebih ideal ketika materinya dibawakan secara offline. Tapi kita akan coba ya Pak Ferdi ya. Semoga bisa efektif, bisa efisien juga. Karena nanti ada beberapa tes. Jadi saya minta teman-teman semua siapkan alat tulisnya ya, kertas juga alat tulis. Oke, kita mulai dari slide dulu ya. Oke. Sip. Oke, Pak Ferdi, cukup jelas ya? Oke. Jadi temanya adalah menemukan passion kita. Tapi nanti saya akan gabungkan dengan yang namanya elemen. Ya. Oke. Ada sebuah pepatah, teman-teman kalau bisa kasih tahu ya. Ini saya yakin teman-teman belum tahu nih. Ada pepatah begini. Kalau tak kenal maka tak wah, nggak ada yang jawab nih. Kalau tak kenal maka tak Ayang. Terbayang. Salah. Kalau tak kenal maka tanya. Kalau tak kenal maka tak terbayang. Kalau tak kenal maka tanya. Ditanya. Sudah ganti pepatahnya. Ada suara dari mana nih? Oke. Ya, kalau tak kenal maka tanya. Ini sedikit perkenalan. Jadi ada yang bilang saya itu hidup di dua dunia. Ya, hidup di dua dunia. Tapi bukan karena rumah saya dekat kuburan, jadi rumah saya memang dekat kuburan, cuma kira-kira 100 meter dari kuburan. Tapi karena dunia saya memang sangat jauh berbeda. Jadi ketika itu saya setelah selesai kuliah, saya sempat kerja, kemudian S2, kerja lagi, saya tuh sempat jadi seorang fotografer. Tapi tiba-tiba tertarik dengan dunia sulap, magic. Nah, itu adalah dua dunia yang sangat berbeda, dimana kalau teman-teman tahu, kalau fotografi itu kan adalah orang yang posisi di belakang layar. Sedangkan kalau sulap itu adalah orang yang di depan layar. Jadi dua dunia sangat berbeda. Nah, saya langsung waktu itu mencoba peruntungan saya di Magic, ikut salah satu acara di RCTI, ada Master Season 2, udah lama itu 2009. Nah, di situ saya juga meneruskan passion saya di bidang public speaking. Kenapa sih saya yang sudah bisa dibilang udah tampil di TV, udah sulap, kok belajar lagi public speaking gitu ya? Dan akhirnya jadi seorang trainer. Saya ingat sekali dengan apa yang jadi pesan dari bapak saya, almarhum. Jadi beliau bilang begini, harta yang ketika kita bagikan tidak berkurang tapi malah bertambah adalah ilmu. Makanya saya senang mengajar. Kenapa? Ilmu saya semakin banyak. Jadi saya juga ajak teman-teman semua kalau bisa sharing ilmu atau apapun, itu sebenarnya bukan kerugian buat kita. Malah kita jadi bertambah kaya. Nah, kata bapak saya seperti itu. Kemudian saya juga meneruskan menjadi seorang NLP trainer sama life coach trainer. Nanti saya akan terangkan di belakang. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Nah, mungkin teman-teman semua yang ada di sini, ada berapa orang nih kira-kira? Ada 20 orang, Pak Ferdi? 34. Wow, banyak ya. Kita nggak tahu keadaan Anda saat ini, mungkin ada yang lagi frustasi ya, karena bingung. Saya punya bakat apa sih? Punya passion apa?
Atau mungkin juga teman-teman di sini ada yang lagi sekolah, lagi bingung mau ambil jalur apa. Atau mungkin juga lagi mau masuk kuliah. Kemudian juga ada juga yang mungkin teman-teman lagi ada dalam pekerjaan, tapi bingung apakah ini cocok buat saya, apakah saya harus ganti pekerjaan, atau mungkin saya berbisnis, ya, dan lain-lain. Atau mungkin juga lagi menganggur, jadi bingung mesti ngapain. Nah, saya harapkan materi yang ada bisa berguna buat teman-teman. Memang sebenarnya idealnya ini adalah offline, kemudian juga panjang, karena ada beberapa tes. Tapi minimal saya bisa membuka wawasan teman-teman semua, minimal bisa terbuka sedikit aja bahwa untuk mencapai passion dan talenta kita tuh seperti apa, ya. Oke. Karena saya seorang magician, saya bawakannya agak sedikit gaya magic. Teman-teman ada yang tahu tarot nggak? Pak Ferdi tahu ya? Tahu, Coach. Kartu tarot ya, kata orang buat meramal. Nah, saya akan cerita sedikit yang mungkin agak berbeda, mungkin para pembaca tarot akan kurang suka dengan yang saya bilang, mungkin ya. Sebenarnya kalau buat saya tarot itu bukan peramal. Tapi kalau di luar negeri ada yang bilang bermain tarot itu seperti game of life. Jadi permainan kehidupan. Jadi ketika kita buka kartu itu sebenarnya seperti memberikan beberapa jendela untuk lihat beberapa kemungkinan. Jadi bukan meramal, oh nanti Anda bakal putus sama pacar, bisnisnya nanti bagus, enggak seperti itu. Tapi memberikan alternatif atau juga beberapa jendela kita bisa lihat nih, oh kalau saya melakukan ini nanti mungkin terjadi seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin teman-teman semua di sini ada yang nggak sadar. Kalau kita bermain kartu remi, kartu biasa ya, kartu normal seperti ini. Semua tahu ya, kartu seperti ini ya. Itu awalnya sebetulnya adalah kartu tarot. Jadi itu nyambung. Kemudian disederhanakan menjadi kartu seperti ini. Ya, awalnya itu kartu tarot seperti ini. Nah, ada yang mungkin belum sadar. Jadi kalau kita ngomong tarot itu ada 4 lambang di sini. Ada wands, ya, kayu, ada juga gelas, cangkir, ada pedang, sama juga ada pentacle coin. Ini sebenarnya sama. Wands itu adalah keriting, kalau di kartu remi. Cups itu adalah hati, swords itu adalah sekop, kemudian pentacles itu adalah diamond. Apa sih masing-masing melambangkannya? Jadi begini. Ini menarik. Jadi kalau kita lihat, cups itu adalah sesuatu yang melambangkan dengan emosi atau perasaan. Kemudian sword, ya pedang itu adalah berhubungan dengan logika atau ilmu pengetahuan, komunikasi. Nah, pentacles itu adalah karir kita, keuangan, material. Nah, yang menarik adalah ini, wands itu adalah api atau kayu, itu adalah keriting, itu melambangkan adalah passion kita. Jadi dalam hidup itu semuanya harus imbang. Kita mesti punya pemikiran, kita mesti punya emosi juga ya, seimbang. Kita juga tentu harus punya harta atau materi, tapi semua yang paling penting adalah passion. Nah, kayu itu melambangkan passion. Kenapa? Kayu, api, terbakar. Itu adalah bara dalam hidup kita. Kita punya bara. Nah, ketika baik, apinya cukup, itu bisa menghangatkan, bisa membakar. Tapi kalau terlalu besar juga malah bisa membakar kita, mencelakakan. Nah, passion itu seperti itu. Makanya teman-teman harus punya 4-4-nya, seimbang. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, passion itu apa sih? Kita harus ngomong definisi dulu dong ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kamus, dimanapun, kamus bahasa Inggris biasanya, itu ada sebuah pengertian tentang passion. Artinya, mungkin bisa dibilang, artinya, kalau udah ada definisinya, artinya cuma satu arti, spesifik. Padahal jawabannya bisa iya, bisa enggak. Karena buat setiap orang, passion itu bisa artinya macam-macam. Ya, kita akan coba lihat dari sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda tentang passion. Nah, biasanya kalau kita ngomong passion adalah apa yang kegiatan yang kita suka, yang kita senang, ya. Kemudian datangnya natural, alami buat kita. Kita bisa tiba-tiba mengerjakan sesuatu dan kita senang, membuat bersemangat, terus mengalir begitu saja. Tapi bisa juga sebuah obsesi, di mana gini, obsesi yang kita nggak pernah tahu, mungkin lagi tidur, tiba-tiba terbangun, kita pengen melakukan itu, atau lagi siang, kita tiba-tiba kepikiran, terus itu disebutnya passion juga. Ya. Jadi sesuatu yang nggak bisa lepas, pengen datang terus, seperti sebuah obsesi.
Nah, tapi ini yang menarik. Ini yang menarik. Kalau kita lihat dari asal katanya, dari bahasa Yunani atau Latin, pasco atau passio, itu artinya penderitaan. Jadi kalau bisa lihat bahasa Inggris ya, passion atau pasien, ya, itu adalah yang sakit atau perlu kesabaran, patience juga bisa. Jadi intinya itu adalah sebuah penderitaan. Banyak orang mikir passionnya apa? Oh, gue suka ini, ya itu sebutnya passion. Padahal ada satu kata yang penting. Passion adalah menderita. Ya, jadi dulu itu yang disebutnya passion, passio itu adalah sebuah penderitaan. Jadi pertanyaannya, kita mau menderita nggak untuk sesuatu yang kita sukai? Nah, kita coba bedakan dengan yang namanya hobi ya, teman-teman. Saya minta teman-teman deh, biar nggak dengar terus ya ada yang ngomong. Bedanya passion sama hobi apa sih? Dari Pak Ferdi dulu deh, Pak Ferdi. Passion sama hobi apa bedanya? Kalau passion itu kita suka sesuatu dan kita mau berkorban. Itu passion. Yes. Kalau hobi? Kita hanya mau isi waktu luang saja. Betul sekali. Wah, ini udah pernah baca materinya nih kalau gitu. Betul loh. Oke, betul. Oh, sorry, di mute dulu. Siapa nih? Pak Rudi mungkin ya, suaranya masuk ya. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau hobi itu adalah sesuatu yang kita kerjakan, tapi ketika kita lagi santai, buat relax. Nah, passion tuh malah kebalikannya dari bersantai. Kadang-kadang kalau kita melakukan passion itu malah jadi kadang-kadang malah ribet banget. Ya itu tadi seperti Pak Ferdi bilang, kita mau menderita. Ya. Jadi kayak gini nih. Nah, bedanya nih. Kalau hobi itu memakai waktu luang kita. Ya, oh lagi santai, yuk kita masak, yuk kita main kartu, main apapun tembak-tembakan seperti itu. Tapi kalau untuk passion kita harus mencari waktu, kita harus meluangkan waktu. Ya itu beda ya, waktu luang sama meluangkan waktu. Jadi pertanyaannya adalah untuk menemukan passion kita adalah seberapa kita mau menderita untuk melakukan yang kita suka. Contoh paling gampang gini. Dulu saya seorang fotografer. Saya suka foto. Foto prewedding tepatnya. Wih, mantap. Ya, dulu. Itu sesuatu yang saya suka. Apalagi ketika karyanya orang-orang puji, itu pasti suka. Tapi untuk mendapat sebuah foto yang bagus, kita biasanya harus bangun pagi, subuh malah. Karena ada yang namanya golden time. Ya, kalau bangun pagi, ada matahari, misalnya sunrise itu bagus banget. Nah, kita mau nggak sih menderita sampai kita mesti bangun pagi? Ya, jadi kalau kita cuman udah ada sedikit ada sesuatu yang membuat kita menderita atau nggak suka, itu baru hobi. Jadi kita mau menderita, kita mau bangun pagi atau misalnya mungkin Pak Ferdi gitu ya, Pak Ferdi suka ngajar, passionnya ngajar, ya. Dan kita mesti ketemu orang. Dan banyak orang yang mungkin dari segala macam latar belakang kita nggak pernah tahu, ya. Pendidikannya, emosinya, macam-macam. Nah, mungkin untuk beberapa orang, aku malas ketemu klien gitu ya, misalnya buat training di corporate, malas ketemu klien. Tapi kalau kita itu menjadikan passion, kita mau menderita. Sesuatu yang kita nggak suka, akan kita kejar untuk kita lakukan yang kita suka. Ngerti ya? Nanti kalau ada teman-teman bertanya, silakan ya. Nah, kira-kira passion gitu. Jadi adalah mencintai sesuatu yang dimana kita mau menderita untuk itu. Ya, itu namanya passion, bukan hobi loh. Nah, ini kita lanjut aja. Ini karena materi panjang. Nah, nanti ketika kita mau mencari passion, ini adalah sebuah tips yang bisa teman-teman catat ya, atau mungkin diingat. Bisa mencari seorang coach atau mentor ya untuk mendampingi Anda. Karena coach itu penting banget. Mungkin nanti Pak Ferdi bisa cerita tentang yang namanya coaching ya. Ini ada di sini ada coach juga nih kita nih, ada coach Saiful di sini ikut nih ternyata. Ya. Bisa mendampingi Anda seorang coach itu akan membuat Anda semakin berdaya, akan membuat Anda menemukan passion Anda atau mentor juga. Kemudian Anda harus selalu ciptakan mindset yang positif ya. Gunakan afirmasi. Afirmasi itu begini. Ada sebuah cerita katanya dulu Michael Jackson ya ketika bertanding biasanya kan orang latihan ya, latihan sebelum bertanding.
Apa yang dilakukan Michael Jordan sampai segitu hebatnya, dia melakukan afirmasi. Jadi dia butuh waktu untuk sendiri di satu ruangan, ada satu kursi di situ, dia bayangkan dia melakukan lari yang cepat dengan sangat akurat, dia membawa bola dan dia bisa lempar bolanya memasuki keranjang dengan akurat. Itu namanya afirmasi. Cukup dibayangkan, divisualkan. Itu namanya afirmasi. Dengan kata-kata positif, juga mindset yang positif. Ya. Atau juga begini, Anda ambil sebuah pelatihan yang mendukung passion Anda. Atau misalnya Anda juga bisa menjadi seorang asisten atau relawan nggak dibayar untuk mencari pengalaman di bidang passion. Saya punya teman banyak sekali, junior, saya dianggap senior, itu mereka sampai mau tidak dibayar untuk bantu saya ketika show. Kenapa? Karena mereka pengen tahu show yang besar itu seperti apa sih. Mereka berani berkorban untuk mengejar passionnya. Kok aku nggak usah dibayar deh, aku jadi asisten, aku pengen melihat show itu kayak apa sih, bawa tas juga nggak apa-apa. Nah itu seperti itu. Dengan kita menjadi relawan atau asisten, kita mendekatkan kita pada dunia yang kita suka. Ya, oke lanjut. Nah, ini ada sebuah diagram. Semoga teman-teman mengerti ya. Jadi begini, tiap orang kan pasti punya skill sama motivasi ya. Ya. Nah, di sini titik ini adalah titik yang rendah. Kalau kita melaju ke kanan atau ke atas, makin tinggi. Nah, kondisinya setiap orang itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang punya skill-nya rendah, motivasi rendah, kita kasih dia cukup dengan apa ya, instruksi aja, disuruh aja, karena dia nggak punya skill, nggak punya motivasi, kita suruh, kita kasih tahu ini step-stepnya seperti ini ya. Nah, tapi bedanya ada juga orang yang punya skill tinggi, ya, skillnya dia udah tinggi, tapi nggak punya motivasi. Nah, dia harus butuh seorang motivator, ya, dia butuh motivator. Atau juga ada orang yang motivasinya tinggi banget nih, wah saya pasti bisa, saya mampu, saya pasti bisa melakukannya, tapi skillnya rendah. Nah, dia ikut training. Ya, kita kasih dia training. Misalnya dia mau jadi seorang pembicara, wow dia yakin pasti bisa, tapi nggak punya skill, ya udah dia ikut training public speaking, misalnya seperti itu. Nah, yang paling bagus adalah ketika Anda ikut yang namanya coaching. Kebetulan saya juga seorang coach, Coach Ferry juga ya, seorang coach juga ya. Nah, ketika posisi Anda motivasinya tinggi, skillnya tinggi, Anda ingin makin diberdayakan, ya mungkin lewat passion Anda butuh seorang coach. Ya, coach itu akan bantu Anda mencari tujuan Anda atau mungkin passion Anda, dan kita bantu Anda semua untuk mencapai tujuan Anda semakin lebih hebat lagi. Nah, kira-kira coaching itu seperti itu, ya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah passion itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Karena di sini saya akan lakukan sebuah tes ya nanti buat teman-teman. Ternyata passion itu sesuatu yang selalu berubah, jadi berkembang. Kita nggak bisa bilang passion saya masak, udah enggak. Orang itu masih bisa berkembang terus. Nanti dari tes Anda bisa lihat ya. Ini adalah sebuah pertemuan sangat singkat. Ingin saya minta, saya bantu teman-teman untuk membuka cakrawala. Oh, kira-kira passion saya kemana nih arahnya? Ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang passion Anda itu apa? Nah, yang paling gampang, ketika Anda baca majalah, baca buku, apa sih yang Anda suka, artikel apa yang paling suka, itu mungkin bisa memberikan sebuah clue atau indikasi Anda menyukai sesuatu yang jadi passion Anda. Atau kegiatan yang Anda suka, atau gini, seberapa besar mau tidak dibayar. Ini aneh nih. Kan saya bilang soal penderitaan ya, kita tidak menafikan bahwa kita butuh uang ya, tidak butuh uang, kita semua butuh uang. Tapi begini, anggap saja kita sudah cukup oke, kita sudah terpenuhi lah ya, kebutuhan hidup, bukan gaya hidup ya. Nah, ketika ada sebuah job, mau nggak sih Anda melakukan tanpa dibayar? Waktu itu tahun lalu, saya cukup sulit karena saya harus membayar hutang perusahaan yang bukan tanggung jawab saya, tapi ya saya cukup punya tabungan yang ya, masih oke lah bisa buat bayarin hutang, dicicil. Ada sebuah tawaran untuk show rutin tiap hari di Dunia Fantasi Jakarta. Bayarannya nggak besar. Karena yang namanya rutin itu memang nggak besar, nggak lebih dari 500.000 sekali show. Bayangkan, saya harus dari Bandung ke Jakarta, itu mungkin juga untuk bolak-baliknya, tol segala macam udah habis, ya. Tapi saya mau, karena saya suka melakukan perform magic, saya suka show.
Nah, kira-kira passion itu seperti apa? Seberapa besar Anda mau tidak dibayar? Ya. Atau juga kegiatan yang bikin Anda jadi bergairah. Tiba-tiba nggak tahu kenapa kalau melakukan sesuatu itu yang tadinya lemes, kok jadi bergairah, jadi semangat lagi. Atau mungkin waktu terasa singkat. Yang misalnya kita melakukan 3 jam, kok kayak baru setengah jam ya. Nah, itu adalah passion. Tapi kebalikannya, yang setengah jam kayaknya seperti 5 jam, itu pasti bukan passion Anda. Ya. Dan passion itu adalah sesuatu yang produktif, kita menghasilkan sesuatu bukan konsumtif. Ya. Terus sama seperti tadi, adalah sebuah obsesi yang muncul lagi, nggak bisa hilang. Teman-teman kalau tahu foto ini adalah namanya Rebecca Alexandria. Dia masih kecil, mungkin umur 14 tahun kalau nggak salah, dari Indonesia. Dia ikut kejuaraan balet di Amerika, juara, bayangkan. Saya lihat, nah ini, kelemahan orang Indonesia yang bagus-bagus kadang-kadang malah terlewat ya. Ini sebuah prestasi dari anak bangsa, tapi kira kurang tahu. Kita tahu banyaknya lebih ke gosip-gosip. Nah, ini anak kecil luar biasa. Dia bisa menang kejuaraan balet. Sampai didokumentasiin. Ini salah satu tempat di Amerika, nggak tahu di mana. Fotografer terkenal yang ambil. Saya nonton videonya. Setiap hari mungkin bisa sampai 8 jam, 10 jam berlatih. Kebayang, kalau bukan passion, pasti nggak mungkin dilakukan. Ketika mereka senang, bergairah, semua dia seperti lupa waktu. Yang lama itu ya karena suka aja, nggak tahu. Oke. Baik, Bapak Ibu, ya. Kebetulan Coach Stefan itu di tempatnya itu hujan, Bapak Ibu, ya. Mungkin ada kendala sinyal, ya. Namun untuk suara saya apakah terdengar, Bapak Ibu? Apakah cukup jelas suara saya? Mungkin boleh reaction, boleh berikan. Jelas, Bro. Okay. Dengar, Kak. Dengar, Pak Ya, Ferdi. ini kebetulan yang dari Coach Stefan ini. Sponsis. Oke. Baik, ada pertanyaan dari Bro Kevin Chiu, ya. Produktif, not konsumtif itu maksudnya atau tolak ukurnya bagaimana ya? Oke, nanti kita akan diskusikan langsung bersama Coach Robert Stefan, ya. Baik, sambil menunggu Coach Robert Stefan, ya, saya umumkan sekali lagi. Jadi bagi Anda tadi yang telah menjawab 45 derajat, kemudian yang menjawabkan X-nya ada di sebelah kanan 90 derajat, nanti semuanya akan dapat e-book-nya, ya. Yang penting semuanya happy, yang penting semuanya dapat manfaatnya, ya. Baik, kita akan tunggu sesaat lagi Coach Robert Stefan. Sambil menunggu Coach Robert Stefan, Anda boleh tuangkan dulu materi-materi yang Anda tadi bingung, ya, dari Bro Kevin Chiu. Tadi sudah ketikan. Kemudian ada beberapa yang ingin bertanya seputar tentang materi tadi, silakan, ya, sambil menunggu Coach Robert Stefan, ya. Oke. Baik. Suara saya cukup jelas ya, Bapak Ibu, ya? Oke. Baik, kita Jelas, Kak. menunggu Coach Robert Stefan, ya. Karena kebetulan di tempat beliau tadi hujan, beliau udah bilang tadi ada hujan, jadi kita akan ini. Oke, bisakah passion itu berubah-berubah? Oke, sip, mantap. Pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Nanti kita akan baca di sela-sela sesi tanya jawab ya. Oke, ini mumpung selagi Anda. Ya. Oke. Ini ya, kalau hujan kayak gini nih. Ya, betul, Coach Stefan. Makanya tadi saya jelasin, tadi lagi ada hujan di sana. Ya, oke. Tadi ada 2 pertanyaan yang masuk. Coach Stefan mau jawab dulu atau lanjut materi dulu? Nah, chatnya hilang, boleh tolong di Boleh. lagi. Kita boleh jawab dulu ya, kebetulan berhubungan dengan materi sebelumnya tadi. Ya. Yang pertama, Coach Robert Stefan, produktif not konsumtif. Itu maksudnya apa ya? Atau tolak ukurnya bagaimana ya? Oke, silakan pertanyaan pertama. Dari Kevin Chiu, Medan. Wow, ini coach juga ini ya, dari ILC juga kalau nggak salah. Nah, ini Coach Kevin ngetes ini tahu padahal jawabannya. Luar biasa nih Coach Kevin ya. Oke, ini sesuatu yang debatable ya, karena kalau buat saya nggak ada ukuran secara apa ya, angka ya. Tapi produktif itu kita menghasilkan sesuatu. Gini, kalau konsumtif kan kita ngeluarin uang, ya udah aja hobi. Kalau hobi itu kan saya suka apa ya? Saya suka panahan. Saya suka main panahan. Ya udah beli busurnya, beli apa? Panahnya, aksesoris segala macam. Ya udah, pokoknya ngeluarin uang aja. Tapi yang produktif itu sesuatu yang kayak investasi. Kita beli sesuatu, kita jadi sesuatu yang lebih berharga nggak? Kita mesti bisa kasih nilai tambah nggak? Nah, kira-kira seperti itu. Ya.
Oke. Buat saya jawabannya seperti itu. Mungkin ada yang bisa tambahkan, boleh. Kalau buat saya produktif itu sesuatu yang apa ya? Ya tidak ngeluarin duit aja, cuman bisa jadi biaya. Jadi seperti investasi. Nah, kira-kira produktif seperti itu. Oke, thank Ya. you, Coach Pertanyaan Robert, kedua, Stefan. Mungkin yang lain yang ingin menambahkan ada boleh ketik di chat ya. Jadi kita sama-sama berdiskusi, sama-sama sharing ya. Silakan Anda boleh tambahkan di chat ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Sanjung Kurniawan. ya, Coach, Sanjung. bisakah passion itu berubah-ubah? Apakah Bisa. passion itu bisa berubah-ubah? Bisa. Jadi gini, yang saya bilang tadi, passion itu adalah sebuah perjalanan. Jadi bukan satu titik, tapi sebuah perjalanan. Kita berkembang. Misalnya begini, contohnya pengalaman pribadi ya. Saya suka sulap, tapi ternyata ketika dilanjutkan sulap itu, oh saya nggak hanya suka perform, saya suka ngajar loh. Karena ketika saya main sulap, saya suka dengan dunia panggung. Tadi saya bilang, saya hidup di dua dunia. Kebayang ya, saya tuh adalah ada satu sekolah, sekolah Katolik di Bandung, ya nggak usah sebut namanya lah ya. Itu terkenal orang yang pakai otak kiri. Jadi waktu itu saya termasuk orang yang cukup lemah, hampir nggak naik lah, ini seperti itu. Tidak berprestasi. Saya adalah tipe orang otak kanan banget yang sekolah di otak kiri. Sampai kuliah seperti itu. Ya. Jadi ketika saya menjadi seorang fotografer pun cocok. Saya nggak suka ngomong. Ya. Karena kan teman-teman tahu ya, ada istilah hunting ketika kita berfoto. Betul ya Pak Ferdi ya? Kenapa? Karena kita tidak mau terlihat oleh si objek kita. Atau kalau lagi berburu, kita mau nembak sesuatu, kita nggak mau kelihatan. Nah, itu adalah orang yang di belakang layar, saya bilang. Tapi ketika saya suka sulap, ternyata saya mesti banyak ngomong. Oke, teman-teman kalau yang tahu sulap kan ada dua cabang ya. Ada namanya ilusi sama mental. Mentalism tuh kayak Deddy Corbuzier. Kalau ilusi tuh kira-kira seperti David Copperfield, Demian. Ya, kalau yang mainnya Demian, itu nggak ngomong pun orang ngerti. Oh, dia bakal lolos, dia bakal pindah, menghilang, seperti itu. Sedangkan kalau yang namanya mentalism, mentalis, seperti Deddy Corbuzier, itu mainan saya, mesti banyak ngomong. Kita mesti ngerti psikologi manusia. Gimana caranya? Saya nggak suka ngomong, ya, pemalu, tapi mesti tampil. Nah, itu yang namanya pengorbanan. Saya belajar ngomong, saya bikin skrip, ya kan yang bagus adalah kita bikin skrip, kita hafalkan sampai udah natural banget, kita ngomong di depan, kita melangkahnya seperti apa, kita bergerak seperti apa, itu adalah sebuah pengorbanan. Ya, jadi setelah saya suka sulap, saya tahu saya suka dengan dunia panggung. Nah, ketika saya jadi fotografer pun ternyata ketika ada orang yang nanya, saya suka banget ngasih teorinya. Jadi dasar-dasar, karena saya suka yang namanya basic fotografi, dasar-dasar seperti apa. Ketika mereka nanya, saya suka nerangin banget. Mungkin keturunan dari papa saya, karena papa saya dosen di ITB 20 tahun. Ternyata dunia panggung, ngajar, kok cocok ya? Ya, itu saya jadi trainer. Saya sebut namanya entertainer, karena ada entertainment-nya, ada trainingnya juga. Jadi bisa berkembang. Ya. Nah, nanti tes yang saya akan bagikan ke teman-teman, menurut si yang nulisnya, dia tiap berapa bulan sekali bagusnya dites lagi, karena mungkin bisa berubah. Setiap orang itu bisa berubah. Ya, ketika kita mencapai sesuatu, kayak gini deh, gurunya anak tadi yang balet, itu adalah seorang pebalet juga awalnya. Jadi dia, saya lupa namanya, udah senior banget, udah mungkin umur 80 tahun, tapi fisik masih kuat. Dia punya anak pebalet juga, karena keluarganya memang balet. Jadi pengajar, nggak mungkin dia suka ngajar kalau nggak punya passion. Tapi pasti dia terbentuk karena dia suka balet dulu. Nah, jadi jawabannya yang tadi buat Pak siapa, sorry? Pak Sanjung Kurniawan. Sanjung ya. Passion bisa berubah. Tapi biasanya intinya nggak berubah, nggak akan terlalu jauh. Nah, saya mau coba nanti tes nanti, itu teman-teman akan lihat passion yang mungkin ya, saya nggak bisa klaim juga, mungkin berbeda dari yang orang lihat. Jadi biasanya kan passionnya masak, passionnya foto, sulap, panahan. Nggak, tes saya nggak seperti itu. Nanti teman-teman akan lihat. Akan berbeda. Ya. Oke, kita lanjut ya. Semakin menarik dan semakin penasaran nih. Ada satu lagi, apakah mau ditampung nanti atau dibacakan sekarang? Sekarang deh, boleh. Apa nih? Dari Coach Adi Trisnanto. Wow, ini luar biasa sekali ya.
apakah hobi bisa berubah jadi passion? Nah, ini menarik ini, Kak. Silakan, Kak. Bisa. Buat saya bisa. Karena sulap itu tadi buat saya balik lagi ya. Fotografi, panahan, sama sulap itu adalah sesuatu yang tadi hobi saya. Tapi ternyata saya nggak mau jadi hanya keluar uang doang. Saya mesti jadikan itu lebih produktif. Bedanya gini, ini saya di kamar, ada lemari foto di sebelah kanan saya ya. Katanya begini, kalau orang beli kamera sebanyak mungkin ya, dia koleksi kamera beberapa, lensanya macam-macam. Kalau hobi, dia pokoknya keluarkan uang sebanyak mungkin, pokoknya punya banyak lensa, udah seneng. Ya, dia pakai kapanpun mau. Tapi kalau dia udah produktif, dia akan mikir, saya kayaknya nggak perlu butuh lensa sebanyak itu. Setiap keluar dari lemari, dia harus mikir, ini jadi apa? Itu produktif. Ya, jadi bisa banget hobi berubah jadi passion. Cuma bedanya, seberapa itu saya bilang, seberapa Anda mau menderita untuk sesuatu yang Anda suka. Apakah Anda jadi hanya pakai waktu luang Anda, atau Anda meluangkan waktu biar Anda bisa melakukan apa yang jadi passion Anda. Itu kalau buat saya. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, luar biasa Coach Robert, mungkin boleh lanjut ke materinya. Iya. Thank you semua yang udah bertanya, thank you banget. Seru nih, bagus ya. Menjawab. Oh, Ya, screen sharing-nya belum bisa, Coach Ferdi. Oh iya, saya berikan dulu ya. Oke. Baik. Bagi Anda nanti sambil dijelasin, Anda boleh siapin pertanyaan, nanti kita akan masuk diskusi interaktif lagi ya. Jangan susah-susah ya, jangan susah-susah pertanyaannya. Luar biasa. Oke. Silakan Coach Robert. Semoga nggak mati lagi ya. Oke, nah jadi gini, intinya nanti ketika Anda menemukan passion, cari dulu what-nya. Jangan disensor, jangan difilter. Kadang-kadang banyak orang, saya suka ini tapi saya nggak bisa beli. Misalnya saya suka panahan gitu ya. Aduh, tapi mahal banget deh. Saya nggak mungkin. Caranya gimana? Kenapa saya mesti melakukan? Jangan dulu. Jadi pertama, kita harus bisa paksakan otak kita untuk mencari tahu apa dulu passion-nya. Karena ini menarik nih. Ada yang bilang, ini seorang motivator juga dari Amerika, ada yang bilang begini, otak manusia itu seperti GPS. Anda tahu ya GPS ya, atau Google Maps. Jadi, yang penting kita ketik dulu tujuannya mau kemana, mau ke mall mana, nanti si alat GPS itu akan mengatur Anda, membawa Anda ke tempat tujuan, caranya kemana, dengan cara dia. Misalnya terhalang, dia lewat jalur A, misalnya ada demo, kerusuhan, atau ditutup lah ya. Dia akan mencari jalan lagi biar mencapai tujuannya. Otak tuh seperti itu. Otak tuh apa ya? Ketika di-press ada sebuah tantangan, dia akan cari tahu untuk bisa mencapai tujuannya. Tapi tujuannya mesti jelas dulu. Kan nggak mungkin kita jalan-jalan gitu ya. Saya mau ke mall nanti, saya mau ke mall ini, kan nggak. Kita harus tentukan dulu tujuannya di alat kita, di gadget kita, di GPS, kita mau kemana, atau what-nya, apanya, passion kita, nanti otak itu akan mengatur caranya gimana. Nah, saya bilang tadi, ternyata itu sebuah proses ketika saya dunia panggung itu seperti itu. Kita mau kemana, nanti dia akan berkembang terus. Tahu tujuannya kemana. Kira-kira seperti itu. Yang penting kita tahu mau apa. Ya, oke. Nah, teman-teman boleh catat nih kalau mau ya. Intinya, passion itu adalah kita mau seperti apa, jadi seperti apa, kita mau melakukan apa, atau kita mau punya apa. Be, do, have. Ya, itu kira-kira. Kita mau jadi seperti apa, kita bayangin nanti kita, jadi kayak artis di sanjung-sanjung misalnya gitu ya. Atau kita mau melakukan apa. Kita bisa bikin charity yang luar biasa untuk bantu orang-orang daerah pedalaman misalnya. Atau mau melakukan apa. Atau kita memiliki apa. Punya rumah yang cukup bagus ya, sedikit pinggir kota dengan keluarga kita yang 2 anak. Nah, seperti itu ya. Be, do, have. Kita mau jadi apa, kita mau melakukan apa, atau kita punya apa. Kira-kira itu passion ya. Nah, ini juga bisa teman-teman gini. Bikin passion list-nya itu seperti ini. Ada 10 biji misalnya ya, atau 5 lah, kalau gampang. Kata-kata depannya gini. Ketika hidup saya ideal, saya ya
ketika hidup saya ideal, saya yang tadi be, do, have. Saya melakukan ini, saya mau jadi seperti apa, kita mau melakukan apa. Ya. Nah, ini teman-teman saya udah bilang agak susah, cukup sabar ya, semoga sabar ya. Karena tesnya nanti agak cukup ribet, tapi oke, nggak apa-apa. Wis, kok tutup. Nah, tipsnya atau idenya yang Anda bisa tanyakan, apa yang Anda suka lakukan, kemudian kira-kira lingkungan apa sih yang Anda ingin terjadi, yang Anda pengen seperti apa lingkungannya, atau orang-orang seperti apa. Kemudian Anda pikirkan kegiatan apa sih yang membuat Anda jadi bergairah. Ya, seperti itu. Ada juga misalnya gini, kira-kira teman-teman kalau muji di bidang apa sih? Saya nggak pernah kepikir jadi MC. Tapi banyak orang mikir, Bet, lu jadi MC deh bagus deh. Tapi saya belum kasih itu ya. Yang udah tuh Pak Ferdi ya. Tapi itu bisa jadi apa ya? Dasar juga, bisa jadi dasar ketika orang puji itu mungkin akan jadi yang menjadi passion Anda. Saya suka masak belakangan, tapi saya jadikan itu hobi aja, ya. Tapi orang bilang masakan saya enak, tapi saya nggak mau terjebak karena udah kebanyakan passionnya, ya. Nah, kira-kira juga apa bakatnya, apa keterampilan yang Anda suka lakukan, ya, dan apa yang Anda suka lakukan, enjoy, ya. Nah, ini gini Pak Ferdi, ini agak susah. Ini ada 30 passion yang kita akan cari buat teman-teman, ya. Nah, ini adalah definisinya dari gambar ini nih. Ini gambarnya, ya. Enaknya gimana? Teman-teman foto atau gimana nih? Setiap kata ini. Ini buat membantu teman-teman sebenarnya. Enaknya gimana nih? Oke. Nanti cara jawabnya bagaimana, Coach? Jadi gini, teman-teman di sini ya. Ini teman-teman saya minta fokusnya cukup ini ya, cukup dikeluarkan fokusnya. Karena ini akan menarik, tapi karena harusnya itu saya pakai kartu-kartu gitu ya, bentuknya gambar-gambar ini nih yang di layar. Jadi teman-teman bisa pilih. Tapi karena ini online, caranya gini. Ini sebenarnya saya punya 30 kartu yang teman-teman nanti dikasih, terus dibandingkan dua-dua. Jadi gini, learning sama health. Suka yang mana? Oh, suka yang health, ya, kesehatan. Learning-nya dihapus. Nah, kemudian health-nya dibandingkan sama karir. Oh, sukanya health, karirnya dicoret. Nanti health-nya dibandingkan dengan environment. Kebayang nggak? Ya. Nanti kalau udah, kan teman-teman nanti lakukan ini, nanti bakal dapat satu terbesar dari sini, ya, diteruskan ke sini, ke gambar ini. Nah, sampai akhirnya dapat satu passion. Ya. Nah, ini agak ribet, tapi ini asik sih, nggak apa-apa. Ini kan waktunya cukup panjang. Nah, setiap ini bisa teman-teman bayangkan learning itu apa sih? Belajar, ini kesehatan. Atau kalau mau dibantu sama si definisi ini. Nah, ini anaknya gimana? Apakah teman-teman foto dari layar, bisa lihat, atau gimana? Ada usulan nggak? Oke, mungkin saran saya mungkin di foto, Coach, di foto. Kali ya. Ya, mungkin nanti mereka akan isi masing-masing. Ya. Mungkin kalau anggap sudah dapat satu, selanjutnya bagaimana gitu, Coach? Nah, nanti dapat 3 ya, dapat 3 terbesar. Oh, dapat 3, nanti 3. Nah. Berarti kita akan mencari sampai 3, Coach ya? Ya udah, teman-teman semoga semua lagi dengerin ya. Saya kasih waktu 10 detik, foto dulu yang ini, layar ini. Ada bakal 6 layar nih. Screenshot atau di foto di handphone lebih gampang, ya. Di foto dulu ya. Oke. Siap. 1, 2, nanti dikasih waktu ya. Pokoknya foto dulu ini. Ini adalah definisi buat gambar-gambar tadi. Oke, udah ya. Oke. Pak Ferdi udah juga foto? Udah. Ya, Pak Ferdi ikut juga ya. Siap. Kemudian ini yang berikutnya. Oke. Mungkin kalau boleh usul, Coach, nanti sudah difoto. Mungkin satu orang menjadi sampel, jadi contoh. Dia yang pilih-pilih sampai dapat alur. Jadi yang lain bisa coba di rumah. Oh, boleh. Pak Ferdi aja, biar gampang. Okay. Karena kameranya kebuka. Ya, oke, teman-teman boleh foto juga ini sampai 10 ya. Oke, berikutnya masih ada 4 gambar lagi nih. Oke, berikutnya foto lagi 11 sampai 15. Ada bisnis, awareness, religion,
control surface. Oke ya, semoga udah ya dari foto. Oke. Nanti kalau ada yang ternyata belum, kasih tahu ya di chat ya. Atau boleh pakai buka mic. Oke, 16 sampai 20 di foto juga. Ini yang menarik kalau offline, Pak Ferdi. Ini Yes. menarik sih. Saya aja udah bayangin, wow, udah ada kartunya, mereka ambil sendiri, buang sendiri. Wow, ini asik banget. Ini udah kebayang, wow, ini betul-betul materi passion yang menurut saya betul-betul detail. Wow, ini betul-betul wow. Malam hari ini recommended ya. Rugi banget nggak datang, nggak hadir. Wow, luar biasa. Oke ya, 16 sampai 20 udah ya. Dua lagi ya. 21 sampai 25. Family, seni, mengajar, pencapaian, creativity. Sudah. Kemudian terakhir, nah ini halaman terakhir, 26 sampai 30. Jadi ada 30 bentuk passion. Sudah? Sudah ya? Ferdi udah ya? Udah. Sip. Nah, ini yang menariknya ini. Jadi sebenarnya kita punya 30 gambar. Ini melambangkan passion kita. Caranya gampang. Teman-teman boleh foto atau boleh pakai di sini aja, ya. Tapi gini, intinya setiap gambar ini dibandingkan. Misalnya begini, learning sama health. Gini aja langsung, Pak Ferdi aja deh ya. Oke. Pak Ferdi aja langsung. Siap, Bos. Learning sama health suka mana? Saya lebih suka learning. Learning. Kayaknya Pak Ferdi nggak usah pakai definisi yang tadi ya. Kayaknya cukup ngerti ya. Oke. Lihat gambar ya. Learning. Oke, learning sama karir. Learning. Tetap learning. Sama environment, lingkungan. Learning. Masih learning. Sama spirit. Terus ya, ayo. Terus ya, Coach. Learning. Komunitas sama learning. Belajar sama berhidup berkomunitas. Community. Community. Oke. Nah, sekarang community dibandingkan sama travel. Bepergian. Community. Sama travel. Oke, community. Tetap community ya. Ya. Nah, community bandingkan sama relaxation. Bersantai. Oke. Nah, community bandingkan sama productivity. Community. Tetap ya. Sama connection. Community. Tetap ya. Sama bisnis. Community. Tetap ya. Nah, community sama awareness, kesadaran. Ini Community. Nah, sama agama, religion. Community. Oke, sama control. Community. Service. Community. Masih menang community ya. Nah, ini ke slide berikutnya. Nah, community sama fun. Fun. Fun menang ya? Fun. Oke, fun sama friends. Fun. Tetap fun. Fun sama partner. Fun. Tetap ya. Sama wealth. Fun. Oke. Fun sama freedom, kebebasan. Fun. Oke. Fun sama family. Family. Oke, family menang ya. Oke, family sama art. Family. Family sama teaching. Teaching. Oh, teaching kalah. Family kalah ya. Oke, teaching sama achievement. Pencapaian. Teaching. Teaching sama kreativitas. Teaching. Teaching. Nah, teaching sama kepopuleran, fame, apa ya? Famous. Senang ngajar atau senang terkenal? Teaching. Teaching. Sama sport. Teaching. Oke, teaching sama intellect. Teaching. Sama leadership. Teaching. Sama balance. Teaching. Teaching. Nah, teaching adalah passion pertama yang Pak Ferdi suka. Oke. Nah, kemudian teachingnya kita singkirin dulu, dicatat dulu aja Pak Ferdi ya, teaching. Ini kayaknya teman-teman nggak usah tes kali ya. Nanti kan teman-teman bisa foto ini ya, biar ketahuan. Ya. Yang penting alurnya. Atau teman-teman nggak tahu nih, enaknya gimana Pak Ferdi? Apa teman-teman melakukan juga? Gimana enaknya? Oke, boleh teman-teman, boleh tes, kita lakuin sama-sama, misalnya. Nah, kemudian berikutnya kan Pak Ferdi udah punya satu teaching. Cari sampai minimal 3, kalau bisa 5. Nah, teaching kan udah selesai nih. Teaching nggak selesai pakai lagi. Mulai lagi dari learning sama health, seperti tadi.
Sampai dapat berapa coach? 3? Sampai minimal 3. Nah, itu adalah 3 passion yang terkuat yang punya kita. Oh. Ya. Tapi kalau misalnya kita sudah ada gambaran dari awal, kalau dari 30 ini langsung kita pilih 3 aja, nggak boleh? Jangan. Oh. Banyak orang nanti punya asumsi. Kayak temanku senang uang. Dia money termasuk money ya. Ada money kan di sini, mana nih? Mana sih? Wealth kan. Ternyata wealth itu nggak masuk 3 besar. Dia kaget, oh ternyata buat gue family loh. Dia di awal udah asumsi nih, pasti gue ngejar kekayaan dong, uang dong. Enggak, dia ternyata lebih senang ngajar, senang family. Bisa loh. Makanya jangan berasumsi. Lebih baik, seperti cara Pak Ferdi tadi, bandingkan dua-dua. Nah, teman-teman silakan boleh difoto, boleh. Ya, ini satu difoto. Saya nanti mungkin kan kecepatannya berbeda-beda ya. Satu lagi fotonya ini adalah yang ini, ada 2 gambar. Nah, saya kasih waktu 7 menit lah ya. 7 menit kira-kira ya. Sekarang jam berapa? Nanti teman-teman boleh, masing-masing udah dapat nih, ada gambaran, bisa tanya sesuatu ke saya. Gimana Pak Ferdi? 7 menit oke? Oke, 7 menit. Ya. Atau sambil nunggu 7 menit, mungkin Coach Robert boleh bermain dengan Pak Antonius, karena sudah open kamera, sambil menunggu teman-teman, jadi kita manfaatin waktunya. Sorry, Pak Stephen. Malam Pak Stephen. Antonius Pak. Iya Pak Antonius gimana? Ya. Oke, kalau mau coba? Boleh aja. Mau tanya dulu atau mau langsung coba aja nih? Coba boleh. Coba. Jadi gini Pak, ini sebenarnya lebih detail, lebih bagus ketika tadi definisi yang tadi tuh dibaca ya. Oke. Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena ini kan dia definisi kaku sih. Umum ya. Kayak learning, saya belajar dan bertumbuh lewat pengetahuan saya. Jadi sebenarnya bisa pakai feeling juga. Health, jadi ada orang yang passionnya emang gue kesehatan. Ya. Tapi ketika health sama teaching, oh mungkin dia ngajar yoga, bisa aja kan sebenarnya kan. Jadi jangan kayak gini, teman-teman. Banyak orang passion saya sulap. Tar dulu, passion sulap itu apa? Pertunjukan, dia show, dia jadi konsultan, dia jadi maker, pembuat, atau mungkin dia jadi apa ya? Bantu di skripnya atau bikin film, itu macam-macam. Jadi jangan terpaku sama jenis kerjaannya. Passion itu bisa dilakukan bukan orang berbisnis loh sebenarnya. Ya. Jadi di kerjaan orang kantor juga bisa ketemu passion. Oh, ternyata gue service. Oh, dia di supermarket. Dia senang karena senang melayani orang. Bisa aja, nggak apa-apa. Jadi jangan langsung, oh jadi gue mesti punya bisnis. Nggak juga. Passion itu seperti itu bagusnya. Ya. Jadi bukan bentuk kerjaannya, tapi lebih ini nih, pembelajaran, kesehatan, karir, lingkungan, gitu kan, seperti itu ya. Oke, Pak Anton ya. Nanya dulu aja deh, nggak apa-apa. Ini kan yang penting udah ngerti konsepnya nih, jadi kita bisa coba sendiri kan. Ya. Nanya, apakah passion, misalnya kan tadi ada mungkin lebih dari 3, kayak saya juga ada, kenapa sampai hari ini bisa ketemu ini juga kan, ngalamin pasti ada satu proses kan. Ya. Nah, apakah passion itu bisa berubah seiring berjalannya waktu, seperti karakter ya. Karakter kan juga kayak personality juga kan, saya rasa dulu saya orangnya nggak begini, tapi sekarang lebih bergaul sama orang lebih gampang, gitu-gitu. Dulu nggak begini gitu loh. Nanti, nah itu bisa nggak? Di materi berikutnya akan saya jelaskan lebih bagus lagi, lebih dalam lagi. Itu bisa Pak, bisa Pak, yang saya tadi cerita, bisa banget. Bisa berkembang, bisa makin dalam, bisa juga berubah. Kan kalau makin dalam kayak sulap, oh suka show, oh enggak, saya lebih cocok jadi konsultannya, ya. Atau saya panahan, saya suka dulu tanding panahan, tapi saya juga akhirnya ngajar. Ternyata core saya tuh ngajar, jadi bisa makin dalam atau bisa juga berubah. Tapi biasanya kalau berubah, nggak sampai total sih Pak, maksudnya nggak sampai drastis banget, pasti ada nyambungnya, nanti nyambung kemana. Makanya di sini saya bilang passion itu bukan jenis kerjaan. Ya. Gitu. Jadi ini lebih nanti lihat ke dalam. Oh, saya lebih suka kayak gini misalnya. Saya suka ngajar tapi nggak suka travel. Kan susah. Tapi kalau travel sama ngajar, oh saya akan cari klien-klien di luar kota atau luar pulau seperti itu. Ya. Oke, bisa menyesuaikan ya berarti ya. Betul. Oke, thank you. Sama-sama. Coach, ada yang minta tolong untuk
slide 16 sampai 20, 26 sampai 30 untuk dimunculin lagi mau difoto coach. Oke, stop. Oh ya. 16 20 coach. 16 sampai 20. Oh, 16 sampai 20. Oke, ini. Oke. Semoga ini ya sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. 20 sampai berapa? 30. Oh, sampai 30. Oke, semua ya. Nah, sip. Makanya kalau offline tuh asik banget nih. Wow, ini kalau saya bayangin, wah, banyak orang masih bingung tentang passion. Kalau dia bisa dapat, wow. Ya, ini cuma membuka aja sih, membuka wawasan. Jadi mungkin nggak ketemu sekarang karena emang si pembuatnya bilang setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali tes lagi karena nanti bisa berubah, bisa berkembang atau berubah. Ya, ini 26 sampai 30. Sip. Oke, coach. Luar biasa. Sip. Nah, ini kita coba lagi Pak Ferdi aja ya. Tadi udah dapat nih 1. Oke. Ya, buat contoh. Nah, sekarang sama learning sama health lagi. Learning. Pak Ferdi yang ngomong sendiri deh. Oke, baik. Saya istirahat dulu. Learning sama karir, learning dengan environment, learning dengan spirit, learning dengan community travel, community relaxation, community productivity, community connection, community business, community awareness, community religion, community control, community service, community. Next, coach. Oke. Community fun. Tapi misalnya coach ya, mau tanya izin coach. Ya. Misal nih, waktu jawaban kita yang pertama, tadi kan udah ketahuan kita awalnya tadi fun, kemudian family. Tiba-tiba saya galau di pilihan kedua, saya mau mundur ke yang lain, itu boleh coach? Nggak apa-apa. Itu sah-sah saja ya. Jadi dia ketika moodnya tiba-tiba, sayanya kok lebih seretnya di sini ya. Ya. Itu berarti biar aja. Jadi sebenarnya gini, ini kan satu tes. Jadi gini, si tes ini namanya kan passion test. Yes. Dia ada berapa cara. Ini cara yang lebih visual sih. Nah, ini lebih gampang karena kalau benerannya itu bisa lebih dalam. Aduh, kayak agak spiritual sih nantinya. Karena kita ke dalam, kita nyari lagi, kita isi skornya masing-masing, tapi kan susah. Nah, ini cara lebih shortcut, lebih gampang aja. Jadi tadi pun nggak apa-apa. Mau mundur lagi nggak apa-apa. Oke, berikutnya fun sama partner. Fun, friends, fun, partner, fun, wealth, fun, freedom, fun, family, art, family, teaching, achievement. Teaching udah. Lagi. Jadinya teaching. Teachingnya udah dihapus dulu. Oh, teachingnya apa salah? Berarti family. Tadi, oh iya, benar. Family, achievement, family, creativity, family, fame, sport, fame, intellect, fame, leadership, fame, balance, fame. Ya udah, fame. Artinya teaching sama fame. Oh, ini sudah habis ya? Ini sudah ketiga, coach? Udah 30 nih. Oh, ini 5. Oh, hanya 2 lembar ya? Oh, ya, fame. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan itu minimal 3, kalau bisa 5 bagus nih. Ya, nah, itu adalah 5 terbesar passion-nya. Nanti berjalannya waktu seperti Pak Anton tanya bisa berubah. Jadi nanti kita tes lagi, oh ternyata saya udah lebih suka yang ini gitu ya. Jadi 5 besar mungkin berubah, 3 besarnya jadi mungkin jadi kebalik atau gimana, kita nggak tahu ya. Ya. Itu memang Pak Ferdi jadi memang kalau fame itu lebih aku lihat lebih pengen eksis. Pak Ferdi pengen eksis. Jadi suka disanjung gitu ya. Suka dalam di dunia panggung. Tapi teaching juga sama. Tapi fame itu kan nggak harus teaching ya. Bisa juga fame-nya di kreativitas, kita jadi seniman, kita gambar. Itu kan jadi cocok juga sama Pak Ferdi sekarang. Tapi mungkin nanti teaching, fame sama leadership misalnya gitu ya. Oh, mungkin lebih banyak materi-materi leadership apapun. Seperti itu. Ya. Kebayang ya. Semoga teman-teman itu suka sama materinya. Minimal kebuka wawasan deh. Kebuka wawasan. Ya. Oke.
Kayaknya lanjut aja ya. Atau gimana? Ini ada minta tolong dari Pak Sanjung, 11 sampai 15-nya dia agak hilang, belum keputus. Oh, saya dari awal deh ya, dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Baik. Coach, ada pertanyaan menarik ini, Coach. Yuk. Oh, 11 sampai 15 belum? Oh ya, 11 sampai 15 belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kayaknya 20 udah ya. 16 sampai 20 udah ya. Udah. Tapi buat siap oke. dulu. Sip. Baik. Coach Robert, ini ada pertanyaan yang menarik ini, Coach Robert. Coach, Ya. ketika kita sudah dapat 5 tadi, passion-nya 5 atau 3 tadi, Coach? Sebenarnya sih minimal 3. Kalau bisa 5 lebih bagus. 5 lebih bagus. Oke. Ya. Kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan, Coach? Nah, ini ke materi berikutnya. Intinya gini, kita jadi lebih tahu karena yang kalau buat saya untuk makin menguatkan yang kita suka atau malah menemukan, kita nggak tahu ya. Kalau mungkin buat Pak Ferdi makin menguatkan ya, karena cocok. Tapi malah juga bisa yang sama sekali nggak tahu, jadi bisa passion aku di sini. Gitu ya. Tangkap ya, Pak Ferdi ya. Nah, ini kan ada bagus sih pertanyaannya. Nanti kalau materinya udah ke belakang akan makin terbuka sih teman-teman. Ya, bagaimana mempertahankan passion kita ya. Nanti bisa ditanya di belakang. Kita lanjut dulu ya materinya ya. Oke, siap. Kita ada jam 8.50. Saya dikasih sampai hari apa, Coach? Sampai besok pagi, Coach. 24 jam ya. Oke. Menarik ya. Siapa sangka materi passion ini bisa sedalam ini. Ada permainannya juga, kemudian dibahas dengan begitu unik dan menarik ya. Oke, silakan Coach Robert ya. Oke, kita lanjut ya materinya. Ini makin seru soalnya. Nah, jadi teman-teman nanti silakan. Semoga udah dapat. Kalau belum dapat nanti kita bisa buka mic-nya atau di chat kasih tahu butuh gambar yang mana. Karena bisa dilakukan di rumah. Nah, yang saya mau bahas ini adalah lebih penting dibandingkan si passion sebenarnya. Tapi kalau saya pakai judul elemen, orang-orang akan bingung Pak Ferdi, betul ya? Jadi kalau passion tuh kayaknya lebih, passion. Ya. Nah, sebenarnya passion itu kan adalah sesuatu yang kita suka. Tapi kita lebih dalam lagi, gimana kita mau menderita untuk melakukan apa yang menjadi kesukaan kita. Tapi ada satu teori dari Ken Robinson, dia bilang begini, elemen itu adalah ketika natural aptitude itu adalah bakat alami kita, kemampuan alami, bertemu dengan personal passions. Jadi habis passion, nggak cukup nih. Kalau bisa ketemu sama yang namanya bakat alami kita. Kenapa? Nah, itu namanya elemen. Ya, elemen adalah ketika passionnya bertemu sama si bakat alami. Jadi ada Confucius itu adalah orang apa ya? Saya bilang orang pinter lah ya dari China itu. Dia ada ngomong sebuah pepatah ngomong gini, pilihlah sebuah pekerjaan yang kamu cinta dan kamu tidak akan pernah merasa bekerja setiap hari. Ya, jadi kayak permainan terus nih. Kok ada yang seperti siapa dulu? Kok gue main-main tapi dibayar? Oh kayak gitu tuh, enak banget kan ya. Jadi kalau ini ya ada satu kata lagi pepatah, when a vocation become a vacation. Vocation itu adalah pekerjaan. Jadi ketika sebuah pekerjaan menjadi sebuah piknik, buat kita kayak liburan. Nah, itu adalah ketika kita bertemu elemennya. Si Ken Robinson itu udah yang nemuin nulis buku ini, dia tuh udah cukup tua, tapi dia bilang istrinya ngelihat ketika dia jadi pembicara, langsung kayak 10 tahun lebih muda. Kebayang nggak? Karena langsung energinya berbeda. Ketika ngajar, auranya beda. Ini orang kok suami saya kayak 10 tahun lebih muda. Nah itu. Ya. Kamu seperti main-main. Ini kan Pak Ferdi main-main terus nih. Mecahin es terus ya Pak ya? Mecahin es, icebreaker. Bisa aja Coach Robert. Nah gitu ya. Nah ini tadi udah dibahas di sebelumnya. Ketika Anda mungkin lagi frustasi, Anda mungkin lagi sedang dalam pekerjaan yang Anda nggak suka, ini udah ya. Oke. Nah ini adalah sebuah peringatan nih. Jadi teman-teman ketika melakukan tes, apapun, nggak harus yang dites sekarang,
ketika Anda dapat tes atau apapun, itu jangan pakai yang namanya fixed mindset. Jadi, oh ya udah, misalnya gue bintangnya game ini gitu ya, oh game ini tuh orangnya begini. Ya enggak, jangan sampai kita terpaku. Kita harus punya sebuah mindset yang growth, berkembang. Kenapa? Ini ada yang namanya Barnum Effect. Tahu teman-teman, filmnya tahu ya? Pak Ferdi tahu ya? Film Legend ini. Legend gitu? Legend The ya? Greatest Showman. Ya, jadi gini. Ini orang namanya Barnum, ya, P.T. Barnum. Dia punya satu statement, satu show untuk semuanya. Nah, nggak tahu, kalimat ini menarik sama si seorang psikologis, namanya Bertrand Forer, dibikin namanya Barnum Statement. Jadi gini, ada sebuah tes, jadi saya lupa berapa orangnya tepatnya, tapi intinya belasan atau 20 orang lebih itu dites, dia bilang gini, saya akan mencoba menulis, menganalisis kepribadian Anda dari, kalau nggak salah, dari zodiak, kalau nggak salah ya. Nah, dan ternyata semua orang itu ketika baca hasil analisisnya, itu mereka bilang lebih dari 80% akurat. Ya, oh ini gua banget nih, hasil tes itu yang berpuluh halaman itu, ini gua banget. Yang mereka nggak tahu dari hasil si objek penelitiannya, sebenarnya mereka masing-masing semua dikasih satu macam analisis. Ngerti nggak? Mereka dikasih satu macam analisis, ternyata mereka ngerasa tepat. Nah, itu namanya Barnum Effect, ya, atau Forer Effect. Jadi kita jangan terlalu percaya. Jadi dia ketika kita dapat satu tes yang, oh, gue passionnya ini atau bakat gue begini, jangan terlalu percaya dulu. Kita harus tetap kritis. Kita mesti punya yang namanya growth mindset, mindset yang berkembang. Ya, ngerti ya Pak Ferdi ya? Ya, karena itu kalau kita lihat zodiak itu gitu ya, ramalan, kok bener aja. Nah, jangan percaya juga, ya. Karena tes tadi bilang ternyata setiap orang dikasih satu macam analisis, dia bilang semua bilang ya 80% akurat kok. Nah, gitu ya. Oke, ini mah buat materi kalau offline. Nah, kemudian gini. Sekarang Anda sudah dapat passion-nya. Kira-kira udah mulai kebayang passion-nya seperti apa. Terus kita bagusnya di mana sih? Kita cocoknya di mana? Nah, teman-teman, nggak mungkin tes di sini, ya. Ambil yang namanya aptitude test. Kalau kita masuk kantor atau sekolah atau kuliah, ada yang namanya tes psikotes ya, tes psikologi. Salah satunya adalah GATB atau General Attitude Test Battery. Itu teman-teman dites untuk lihat bakat kita seperti apa. Apakah kita bagus di hitung-hitungan matematik, atau mungkin di ngomong, percakapan, atau mungkin bagus di musik, bagus di gambar, daya ruang, itu nanti teman-teman bisa dapat hasilnya. Bakat alami teman-teman itu seperti apa. Ya, tapi notes-nya, catatan adalah hati-hati dengan yang namanya Forer Effects ya. Hasil tes itu bisa jadi masukan, tapi jangan terpaku. Oh, gue nggak jago di sini, nggak juga. Ya, karena ada satu cerita, ada satu murid yang dia nggak bisa kimia. Jadi dari awal tuh dia ngerasa, gue nggak jago chemistry, nggak jago kimia. Ternyata gurunya, pas ganti guru, dia bisa langsung jago banget, jadi sekarang malah jadi orang yang kerja di bidang kimia. Kebayang nggak? Yang tadinya dia ngerasa nggak bisa dan dibenci banget. Nah, yang saya bilang, pakai growth mindset. Ketemu guru yang tepat, dia malah cinta banget sama bidang kimia dan malah jadi peneliti. Kebayangkan? Nah, teman-teman GATB ya atau aptitude test bisa dapat di internet kalau gratis, bisa dapat. Kalau mau berbayar boleh, akan lebih akurat. Tapi yang gratis pun udah cukup bagus. Saya dapat kemarin, saya lupa di website apa, namanya aptitude test. Butuh setengah jam kalau nggak salah, banyak banget pertanyaan. Pokoknya setengah jam lebih karena ada 100 pertanyaan kalau nggak salah. Ya ini kayak kita psikotes lah, ya. Di sini Anda bisa dapat passion-nya. Yang pertama yang tes yang saya. Kemudian juga teman-teman bisa dapat, oh bakat alami saya apa sih? Nah, gitu. Nah, terus saya jago di bidang apa? Bagaimana kita bisa tahu saya jago di bidang apa? Nah, salah satu yang saya bisa cerita ke teman-teman, kita harus mencoba banyak bidang. Kita harus mencoba banyak bidang. Sangat sungguh beruntung keluarga yang cukup berada, yang punya anak di sekolahin macam-macam. Ya benar Pak Ferdi ya. Ada kan orang tua yang kamu coba ini. Ya. Mungkin anaknya bete.
Ya, bisa aja. Tapi ketika di masa depannya banyak anak-anak yang ternyata gila, gue disuruh piano sebel banget tapi jadi jago dan dia emang punya bakat. Jadi dipaksakan. Memang setiap orang harus dipaksakan, ya, nggak boleh manja. Makanya kita harus growth mindset. Ini kenapa saya gambar panahan begini. Tidak pernah kebayang saya tuh adalah pelopor panahan loh. Hebat ya. Pelopor panahan di keluarga saya maksudnya. Mantap. Bukan di Indonesia, bukan. Pelopor panahan di keluarga saya, karena di keluarga saya nggak ada yang main panahan. Jadi gini, nggak pernah kebayang saya main panahan. Kan kebayang nggak sih, panahan itu sesuatu yang olahraga yang kita nggak tahu alatnya seperti apa, yang kita tahu cuman atlet doang gitu ya, di PON, Olimpik gitu kan. Teman saya, sobat saya malah, ada toko panahan tuh di Bandung, kita ke sana dong, nyobain. Beli yang murah dulu. Saya sekarang punya 4 busur. Nah, di situ saya baru tahu, ternyata setelah saya mencoba panahan, saya punya bakat, saya nggak sombong. Saya pernah juara juga. Saya kalau kejuaraan biasanya juara 1, 2, 3 pasti dapat aja. Ternyata saya punya bakat alami di, nggak tahu kenapa secara fisik, biarpun kurus ya, ternyata karena panah itu nggak harus sesuatu yang ototnya gede. Jadi kalau teman-teman kalau pernah lihat panahan di sini itu pakai pelindung, ya, karena ketika narik itu suka kesambar sama si talinya, stringnya. Saya tuh nggak usah pakai. Makanya kok secara fisiknya saya udah cocok gitu ya. Dan nggak tahu kenapa si badan tuh jadi kayak gimana ya, kayak diciptakan untuk bisa main panah gitu, tau nggak? Jadi lebih gampang dibanding orang lain. Meskipun tetap aja kita latihan tiap hari. Nah, intinya gini, yang saya mau sebutkan adalah kita harus mencoba banyak bidang biar kita tahu, oh ternyata saya punya bakat di sini. Kalau saya nggak pernah coba panahan, ya kita nggak pernah tahu kalau kita bisa main panahan. Saya malah ngajar loh, saya bukan nyombong ya. Saya ngajar dengan metode yang saya bawakan ke anak-anak, terus saya pertandingan persahabatan, dan anak-anak kecil tuh juara 1, 2, 4. Jadi ternyata si bakat panahan saya digabungkan sama passion saya ngajar, oh bisa menghasilkan sesuatu yang bagus juga. Nah gitu, intinya coba, kalau misalnya kita punya waktu, coba aja, jangan takut. Mungkin di situ kita bisa ketemu. Saya sebenarnya jadi MC tuh lebih ketakut sih Pak Ferdi, takut jadi suka, jadi pengen. Nanti bingung ngebagi waktunya lagi gitu. Karena ini aja udah bingung. Tapi ini gitu ya teman-teman ya, kita mesti eksplorasi sebanyak mungkin biar kita tahu kita tuh bagus di mana. Mungkin yang tadi nggak kepikir jadi suka, dan kita punya bakat. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita nemuin passion-nya apa, kita punya bakat apa, mungkin kita perlu belajar, betul kan? Kita ada beberapa hal yang mesti kita pelajari. Nanti kita akan belajar gaya pembelajaran Anda seperti apa sih. Tapi seperti ini saya akan selingan dulu ya, karena ini bisa kepake juga. Ini bidang salah satu materi yang saya bawakan, tapi berbayar. Saya kasih satu cara yang simpel banget. Teman-teman mungkin di sini ada yang susah menghafal, ya. Pak Antonius termasuk orang yang susah menghafal atau bagaimana Pak? Susah. Saya tapi kalau udah hafal. Oke. Ya, saya pakai contoh Pak Antonius, sorry ya, karena yang kelihatan di layar saya seperti itu. Jadi gini, nanti kita akan belajar ketika kita udah tahu passion-nya apa, kemudian kita juga mesti, kita punya bakat apa, dan kita mesti belajar, kita cari tahu gaya pembelajarannya seperti apa. Nah, ini salah satu hal kecil, tapi mungkin bisa berguna buat teman-teman. Begini. Ini cara paling gampang ya, namanya mnemonik. Mnemonik itu kalau bahasa Indonesianya jembatan keledai. Nggak tahu kenapa kok namanya jembatan keledai, kita seperti keledai. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya namanya mnemonik. Nah, ada satu cara namanya number shape system buat menghafal. Nah, teman-teman di sini, kita jadikan setiap angka 1 sampai 10 ya, jadi sebuah gambar. Ya, saya minta teman-teman jangan dihafal, tapi dibayangkan. Ya, karena ini bentuknya mirip. Nih, seperti ini. Satu itu seperti bolpen, betul ya, Pak Ferdi, Pak Antonius ya, buat teman-teman lain juga. Soalnya nggak kelihatan gambarnya lain, fotonya, kameranya. Oke, 1 itu seperti bolpen, ya, dibayangkan aja. Kemudian 2 itu seperti angsa, ya. Jadi 2 itu
seperti angsa nih atau bebek lah. Oke. Kalau dia nggak ngerti langsung ngomong ya. 3 itu seperti punuk unta, tapi jadi horizontal nih. 3 ya, angka 3 nih. Kemudian angka 4 itu adalah layar kapal. Layar kapal. Oke. 5 itu seperti kail. Jadi kalau mancing ini kailnya nih. Ya, kail 5. Nah, 6 itu adalah seperti belalai gajah. Jadi bayangin 6, tapi belalai gajahnya melingkar nih. Jadi saya nggak dapat di internet nih. Jadi 6-nya seperti belalai gajah. Oke, berikut 7. 7 itu seperti tebing nih. Tebing. Nah, ini ada lautan nih. Laut. Nah, 7-nya tebing nih. Oke, cliff atau tebing. 8 itu adalah seperti snowman, manusia salju. 9 adalah stick golf tapi kebalik. Dan 10 atau biar gampang 0 itu adalah orange atau buah jeruk. Nah, kita coba dulu ya, Pak Antonius ya. Kalau 4 itu apa, Pak? 4 lah kapal. Oke, 7. 7 tebing. Tebing. 1. 1 ballpoint. Oke, 3. 3 punuk unta. Nah, biasanya kalau aku bilang langsung ontanya aja biar gampang. Onta, kapal gitu ya. 2. Bebek. 8. 8 itu snowman. 9. 9 stick golf. Oke, yang belum 5. 5 itu kail. 6. 6 itu belalai gajah. Ya, oke, good. Nah, itu kan udah dibayangkan semua kan, nggak dihafalin. Nah, caranya adalah kita menyambungkan, namanya pack system kalau disebut dalam teorinya. Nah, ini adalah hal-hal yang mau kita hafalkan. Ya, yang mau kita hafalkan. Caranya gimana? Nah, ini kita ngomong teori dulu ya. Jadi ternyata selama ini kesalahan sekolah sih. Ya, minimal sekolah saya. Jadi ketika kita menghafalkan sesuatu dari buku, itu tuh hanya orang yang jenius aja yang bisa ngapalin buku. Karena dia mencoba menghafal tulisan. Misalnya biologi. Tulisan, dia mesti pakai otak kiri. Padahal ketika kita gabungkan otak kiri sama kanan, itu hasilnya lebih optimal. Jadi ini ada huruf-huruf atau kata yang kita jadikan gambar. Jadi kita gabungkan sama otak kanan. Nah, divisualkan, semakin liar si hayalannya akan semakin bagus. Nah, caranya gini. Ya, Pak Antonius ya. Jadi korban nih. Jadi si 1 itu sama sandal. Jadi gini, bayangkan sesuatu sama sandal. Misalnya sandalnya bolong gara-gara nginjek bolpen. Bisa nggak, Pak? Bisa. Ya. Nah, jadi ada sandal bolong, waduh ditojos sama bolpen. Kemudian ada bebek sama remote control. Contohnya apa? Bisa Bapak bayangkan apa? Apa ya? Ada bebek keselak sama remote control. Dia ngok gitu karena apa? Dia di lehernya tuh ketelan remote control. Ya, satu aja. Oke. Ini dibayangkan ya Pak ya, jangan dihafalkan, dibayangkan. Kemudian ada onta sama kopi. Apa tuh? Onta minum kopi. Ontanya lagi di gurun, dia duduk-duduk gitu, ada karpetnya, permadani, dia lagi kopi-kopi gitu ya, kopi kekinian ya Pak ya? Kopi ya. Ya, oke. Nah, 4 itu adalah layar kapal sama gas LPG. Ya, kapal berbahan bakar gas LPG. Ya, biasanya kan yang lainnya dia LPG nih, lucu nih. Nah, kemudian ada kabel charger handphone sama kail. Jadi dia mancing, bukan dapat ikan, malah dapatnya kabel. Ya, dia mancing, loh kok dapatnya kabel ya, gitu ya, diangkat kok kabel gitu kan. Oke. Kemudian gajah sama garam. Apa, Pak? Garam sih dalam pikiran saya kotak ya. Bentar, garam bata soalnya. Gini, si gajahnya bersin Pak. Tapi nggak garam, itu merica ya. Jangan. Merica lebih cocok ya. Apa coba? Saya sambil nulis dulu ya. Geber-geber. Oh, apa ya geber-geber? Apa tuh? Jadi
makan garam jadi ini apa gaber-gaber di mulutnya. Oh apa iya, ya? ya pokoknya apa ya, bukan menggigil apa gitu lah ya. Ya, keasinan gitu loh. Asinan, oke ya, gajahnya jadi kayak Mau ludah-ludah gitu loh. ya. Oke, Tebing. Bapak berenang dari laut, mendaki si tebing hanya buat nemuin boneka doang. Ada boneka Oke. 9, boneka. Boneka di atas tebing. Iya. Oke. Kemudian ada snowman lagi Naik sepeda. Iya. Oke. Obama apa tuh? Obama Dia lagi main golf ya lagi main golf. sama Biden ya. Ya. Oke, sekarang kita lihat ya, tes ya. Yang 10-nya belum, Coach. Yang 10-nya minyak gorengnya belum. Oh, minyak goreng. Oh ya. Apel digoreng. Jeruk digoreng ya? Jeruk digoreng. Jeruk digoreng ya, jeruk digoreng. Bayang jadi ada penggorengan, tapi dalamnya jeruk, jadi aneh gitu, jadi makanannya aneh. Oke, stop share. Nah, saya ada tulis di sini, ya. Sekarang, sorry ngerjain ya, Pak Antonius, balik badan, lihat ke kiri aja. Jadi nggak lihat ke kamera aja. Oke. Saya akan sebutin angkanya. Sebutin angkanya, nanti Pak Antonius sebutin gambarnya apa, bentuknya apa ya. Ya. Oke, Pak Ferdi sebutin angka berapa aja. 5. Yuk, 5 Pak. Apa ya, lupa. 5 bentuknya apa? 5 itu kail. Oh ya, 5 kail. Tadi remote control. Oh, bukan. 5 bukan, ininya kan Dia mancing apa? Keambil apa, Pak? oh, kabel ya. Kabel. Oke, good. Berikutnya ya. Pak Saiful, boleh Pak Saiful? Dikerjain. Benar-benar orang biasa. Berapa, Pak Saiful? 9. 9. 9 Obama. Good. Saya 4. 4 itu apa? Sebentar. Tabung gas. LPG ya. LPG. Oke, Pak Ferdi. Berikutnya. 7. 7 itu boneka. Good. 1. 1 itu sandal. Good. Yuk, Pak Saiful, boleh. Siapa aja? Pak Ferdi boleh, Pak Ferdi. 3. 3 itu sebentar. Itu onta tadi apa ya? Oh, kopi. Good. 6. 6 itu gajah ya tadi ya. Garam. Good. Nah, ini kita udah sebutin 9 barang. Ya, Pak ya? Ya. Ini hebatnya gini, kalau Bapak tadi konsen bisa visualkan, Bapak bisa nyebutin angka berapa yang belum disebut sama barangnya apa. Sorry. Ada 1 yang belum. 10 apa, Pak? 10 minyak goreng. Nah, ini kita ada 2. Remote control. Nah, ini oke. Ini udah ada 9 barang yang kita Pak Antonius sebut. Ada 1 Ya. yang belum disebut, Pak. Angka berapa? Dan barangnya apa? Bentar, 1 sudah, 2, 3, 4 sudah, 5 sudah, 6. 8. Sepeda. Nomor angka 8. Snowman. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Antonius. Bisa akhirnya ya. Thank you bro. Jadi sebenarnya sama ini kita cara pembelajarannya salah sih. Sebenarnya mungkin salah sekolah mungkin ya. Jadi kita optimalkan si otak kiri sama kanan. Ini gitu. Nah ini buat kita aja buat teman-teman. Semoga terpakai kalau kita mencoba menghafal sesuatu. Sebenarnya materi ini panjang banget. Saya tuh bikin video
1 jam, ada 8 modul tuh ngomongin soal cara menghafal macam-macam caranya. Nah, ini salah satunya. Nah, kita lanjut materi ya. Luar biasa. Pak Antonius pun takjub ya. Yang tidak terlalu suka menghafal jadinya lebih jadi dukun, jadi jin ya, bisa hafal semua ya. Tepuk tangan dulu dah. Ya. Oke, next Coach Robert. Ya, berikutnya ya, dikit lagi nih. Nah, setelah itu kan setelah kita tahu passion kita, tahu bakatnya, kita juga perlu tahu cara belajar yang paling bagus buat kita tuh apa, ya. Gaya pembelajaran tuh seperti apa. Nah, ini jadi seperti gini. Ketika kita belajar, idealnya siklus 4 ini kita dapat semua. Jadi pertama kita mengalami sesuatu, ya, kita dapat pengalaman. Oh, ada pengalaman baru nih. Kemudian kita coba refleksikan. Oh, ternyata misalnya si kejadian ini jadi sebuah teori baru. Kita diresapi dulu. Kemudian kita bikin konsep di otak kita dan akhirnya kita eksperimen lagi, mencoba teori yang sudah kita simpulkan. Itu sebenarnya siklus. Tapi yang menarik adalah, ya, siklus ini emang sebagai semua orang teman-teman biar tahu gaya pembelajaran seperti apa. Nah, ini tesnya agak susah. Nggak susah maksudnya. Gini nih. Nah, ini saya akan nyalakan terus si layarnya. Cuma 10 pertanyaan, simple kok. Nanti teman-teman di buku kertas ya. Bikin angka 1 sampai 10. Ya, 1 sampai 10. Kemudian bikin 4 jalur. Jadi ada 4 poin di sini. Ya, seperti ini. Nah, caranya gini. Teman-teman, kan nanti ada angka 1 nih. 1 involve, tentatif, discriminating atau praktikal. Saya udah coba cari kata yang paling simpel dalam bahasa Indonesia. Bikin ranking ya, teman-teman. Jadi gini nih. Berikan angka 1 sampai 4 yang mewakili dirimu. 4 itu adalah yang paling tepat menggambarkan diri Anda. 1 adalah yang paling nggak sesuai. Jadi gini, misalnya ya, saya orangnya misalnya tentatif. Gue tentatif banget. Nah, 4 di sini nih. Terus saya orangnya sangat cukup praktis lah. Saya orangnya nggak terlibat ya, 1 nih. Oke. Nah gini, jadi setiap angka itu pasti ada 1, 2, 3, 4. Ya. 4 itu adalah yang paling menggambarkan kita. 1 itu adalah yang paling enggak kita. Ya. Jadi nanti ada ranking nih, 1 sampai 4. Oke. Sama, itu juga nanti mungkin di sini ada 2, 3, 4, 1, bisa aja kayak gini. Ya. Nah, masing-masing isi cuma 10 pertanyaan. Kemudian nanti yang paling bawah dijumlahkan angkanya, dijumlahkan. Ya, di sini nanti ada angka misalnya sini jumlahin semua. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ngerti langsung tanya karena ini kita akan lanjut abis ini. Cukup ngerti ya Pak Ferdi ya? Jadi cukup kita jelas, ya? Kasih urutan ranking misalnya dari tabel pertama. Ya. Terlibat, sementara membedakan praktis. Kita ini lebih condong yang mana ya? Cenderung yang mana ya? Yang paling kita tuh 4, yang paling nggak kita, yang paling nggak cocok tuh 1. Oke. Kemudian baru lanjut ke nomor 2. Seterusnya seperti itu sampai 10 pertanyaan. Berarti di involve terlibatnya kita hanya langsung nomorin aja, misalnya 4 begitu. Ini ya, 3. Kalau kita orangnya terlibat banget 4. Tapi kita orangnya tidak membedakan itu 1. Nah itu seperti itu ya. Pokoknya setiap angka itu pasti ke pinggirnya ada 1, 2, 3, 4. Nah teman-teman tinggal pilih aja yang paling menggambarkan sama paling tidak menggambarkan. Sampai 925 ya. Coba lihat yang sebelumnya tadi Coach, itu petunjuknya hanya merankingkan aja ya. Oh gitu aja nih. Oh. Jumlahkan poinnya ke bawah. Oh, jadi baris 1 totalnya berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa. Betul sekali, betul.
Oke, Coach. Ya. Wow, ini benar-benar yang nggak hadir hari ini betul-betul wow, sangat disayangkan ya. Materi yang betul-betul Agak berat sih. betul-betul wow, betul-betul dalam ya. Wow, ini benar-benar Coach Stephen berikan yang terbaik benar malam ini. Thank you banget Coach Stephen ya. Dengan kesibukan beliau ingin berikan yang totalitas, betul-betul wow, passion mengajarnya sudah tidak diragukan lagi ya. Anda Jujur saya bayangin? enak badan. Jujur saya lagi enak badan. Wow. Tapi, nah itu kalau ya gimana ya, percaya nggak percaya, jadi semangat lagi nih kalau kan ya saya bilang jadi ngasih energi nih gitu. Tadi ada yang mau nanya ya? Oke. Oh. Belum. Oke. Oke, nanti kalau memungkinkan boleh yang tabel sebelumnya tadi Coach, ada yang request mau lihat 20 sampai 30 yang di awal tadi. Oke. Itu nanti di terakhir aja ya. Ya. Oh, ada yang nanya apakah mau dijawab dulu Coach sambil nunggu? Oh, boleh, silakan. Oke, ada yang nanya nih dari Pak Robin. Banyak pembicara barat bilang, follow your passion and the money will come. Namun Dunlop bilang, don't follow your passion. Work for money and do your passion after you have enough money. Oh, jadi maksudnya ada dua teori begini, Coach. Teori pertama adalah kejar terus passion kita, maksimalin, sehingga uang itu datang. Atau kita nggak bisa ngikutin passion, kita harus kerja terus. Ketika uangnya sudah banyak, baru kita bisa ngikut passion kita. Nah, kira-kira pandangan Coach Robert bagaimana? Menarik. Buat saya dua-duanya betul. Woi. Dua-duanya betul sih. Ini pertanyaannya menarik nih. Karena sebenarnya gini, salah satu rekan saya, sebenarnya coach kita sih, Pak Ferdi. Dia pernah ngasih teori passion is bullshit katanya gitu kan. Karena kalau buat saya mungkin karena definisi passionnya yang mungkin tidak tepat sih kalau buat saya. Ya, saya mencoba membuka wawasan aja. Jadi passion itu bukan sesuatu yang kita suka, tapi bentuknya pekerjaan. Yang saya bilang. Jadi, kita senangnya lebih ke friends. Kalau kita di friends itu nanti tinggal pilih friends itu apa sih? Kita coba lagi olah lagi jadi apa? Bentuknya seperti apa passionnya? Karena bisa aja itu di kerjaan kita. Jadi sebenarnya dua-duanya kalau buat saya sih benar-benar aja. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Karena gimana ya? Ya dua-duanya bener kok. Nah, kalau saya pilihnya yang pertama. Yuk kejar passion kita. Tapi kita juga nggak bisa jadi konyol, kita jadi nggak cari duit juga. Nggak bisa dong, gitu kan. Kalau bisa bareng, why not? Makanya aku bilang kita gabung dari passion itu jadi elemen. Jadi kalau kita punya elemen, passion kita sama kemampuan kita tuh cocok banget. Nah itu udah asik banget. Ya, kita harus akuin banyak orang nggak bisa ngikutin passionnya. Jadi gini, saya pernah ikut satu acara sejak COVID, dunia entertainment hancur. Wah, runtuh banget lah. Siapa sih yang mau nonton perform kan? Orang lagi sulit ekonomi nggak akan nonton pertunjukan, musik, sulap, kesenian apapun nggak mau. Dan ngumpul pun nggak boleh kan, betul kan? Nah, cuman kita bilang gini, dia akhirnya semua yang main musik buat bertahan hidup, mereka menjadi orang yang sangat di luar passion mereka. Yang main musik ya jadi jual buah, MLM, apapun buat survive. Karena kondisinya mengharuskan dia untuk itu dulu, ya nggak bisa, kita nggak boleh konyol dong. Kayaknya
ya aku bilang, jangan kita jadi fix mindset juga. Aku udah passionnya gini, pokoknya gue mau ini. Aku kan suka sulap. Siapa sih sekarang yang mau nonton sulap kondisi kayak gini? Ya rubah dulu dong. Nanti kalau udah kondisi normal juga akan balik lagi kok. Ya, jadi kan tetap ada satu statement yang kita mau menderita itu untuk menghidupi si passion kita. Jadi gini ya, buat saya tuh passion tuh butuh bahan bakar kan. Itu kan saling ngisi. Jadi butuh bahan bakar biar bisa bergerak. Nah, bahan bakarnya uang juga, saling ngisi. Kalau dia bisa saling ngisi, ya bagus. Tapi kalau misalnya dia belum, ya kita butuh bahan bakar di tempat lain dulu, biar kita nanti passion kita bisa kita jalankan. Buat saya benar dua-duanya. Tergantung situasi sih kalau buat saya sih. Gitu. Kalau ideal, wah bagus banget. Kita lakukan passion kita, ketemu elemen, wah bagus banget. Kalau enggak, ya jangan kita jadi menafikan nggak butuh duit, nggak juga. Ya udah kita lakukan, untuk ujung-ujungnya buat kita cari waktu, meluangkan waktu untuk melakukan apa yang jadi passion kita. Itu sih. Semoga menjawab. Luar biasa sekali, Coach Robert. Wow. Silakan untuk Bro Robin, ya mungkin boleh berikan komentar, ya silakan. Thank you banget. Wow, betul-betul hari ini adalah pelajaran passion yang menurut saya betul-betul detail dan dalam, ya. Dan ini benar-benar materi yang wow, passion saja bisa dibahas sampai sedetail ini dan semenarik ini. Oke, thanks Coach Stephen, kata Bro Robin. Oke, Bro Robert, ya, Coach Robert, ini ada jawaban dari Coach Antonius, sudah dapat poinnya, mungkin boleh tolong bantu di... Nah, teman-teman semoga udah dapat semua ya. Nanti kan masing-masing si CE, RO, AC, sama AE itu kan dapat angkanya. Betul. Nah, berikutnya, nah ini nih, cari angka yang paling besar. Tadi, sorry, saya catat ya, Pak Anton ya. Pak Anton CE-nya 17. Saya 17. 17. RO 21. 21. AC 21. AE 31. Waduh, itu pas banget ya angkanya. Oke, good, nggak apa-apa. Jadi cari yang AE. Wah, ini kalau angkanya sama, menarik nih. Nah, Pak Anton kan AE nih. AE-nya di 31 ya. Di sini kan? Ya. Nah, cari kemudian AC AE 31, AC-nya di sini 21. 1. Ini angkanya agak aneh sih, Pak. Tapi nggak apa-apa. Jadi Bapak tuh agak imbang di convergence sama asimilatif nih, Pak. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi nanti aku akan terangkan ya. Tapi masing-masing gini. Anggap misalnya Pak Anton itu misalnya angka terbesarnya berapa, ya? 2 terbesarnya dicari di sini, Pak, di sumbunya. Ya, tadi kan 31. Ya. Convergennya 21. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Jadi kalau ini tuh Bapak tuh seperti gini. Oke, ngerti ya, maksudnya. Yang terbesar berapa? Ngerti. Sebentar ya. Jadi kalau misalnya Bapak tuh gambarnya kayak gini nih sebenarnya. Nah, jadi ada gambar di sini nih sebenarnya nih. Bapak tuh di dekat ke tadi tuh Bapak 17, kayaknya Bapak lebih dekat ke sini. Bapak di sini kira-kira nih. Thinking. Tapi kalau pakai yang simpelnya, pakai 2 terbesar ya teman-teman ya, 2 terbesar. Nah, Bapak tipenya convergent. Ya, convergent. Oke. Nah, teman-teman, nanti kalau udah dapat, tinggal lihat ya, ada 4 sifat, akomodatif, divergent, assimilatif, sama convergent. Nah, ini semoga teman-teman udah dapat semua sifatnya apa. Saya kasih layarnya sesuai sifatnya. Boleh di screenshot, boleh di foto. Nah, saya kasih yang bahasa Inggris, nanti berikutnya bahasa Indonesia ya. Ini adalah yang accommodating. Ya.
Boleh difoto, ini bahasa Indonesianya. Oke. Nah. Oke. Nah, ini nih, ada tiga slide ya, masing-masing sifat ya. Boleh difoto. Tadi Pak Antoni jadi apa? Saya lupa. Convergent. Oke ya. Nah, ini berikutnya adalah yang sifat berikut ya. Boleh difoto teman-teman ya. Ini adalah assimilating. Boleh difoto. Terus bahasa Indonesianya ya. Nah, ini kemudian lanjutannya. Nah, ini asimilasi ya. Ini sifat pembelajaran teman-teman ya. Nah, berikutnya sifat ketiga. Nah, ini yang Pak Antoni. Ini yang bahasa Inggris, boleh difoto. Terjemahan bahasa Indonesia. Nah, katanya sifatnya tuh gini. Nah, coba Pak Anton lihat, cocok nggak? Pembelajar dengan gaya ini lebih suka bekerja independen. Mereka tertantang akan sebuah masalah. Oke. Dengan belajar mereka sendiri dengan pertanyaan bagaimana. Ya, ada benernya juga sih. Nanti aku cerita ya. Ini convergent. Boleh. Di foto juga, convergent. Saya punya grup cuman berlima, tuh masing-masing punya sifat beda semua, lucu. Jadi nanti aku cerita ya. Oke, ini yang terakhir ya. Divergent. Diverging. Oke, ini bahasa Indonesianya. Boleh foto. Dan terakhir, tambahan ya. Nah, ini. Jadi teman-teman, sebenarnya ini adalah gaya pembelajaran orang-orang yang cocok buat masing-masing. Ini adalah paling bagus ketika kita punya teamwork. Teamwork tuh punya 4 sifat sama-sama. Ya. Kalau orangnya divergent semua, timnya nggak akan efektif. Ya, kenapa? Karena begini. Ini masing-masing punya kata kata clue sih, ya. Kalau orang akomodasi itu adalah what if. Ya, what if. Kalau ini adalah what. Ya. Kalau ini adalah how. Bagaimana? Jadi gini, ada orang yang nanya, bagusnya gini. Ya, ideal banget kan? Itu orang divergent biasanya. Nanti ada orang yang cocoknya, ya bagaimana melakukannya, gitu ya. Tapi kalau orang yang lain ada juga yang why, kenapa mesti melakukan itu? Jadi biasanya orangnya lebih spiritual ya, lebih religious lah. Nah, kira-kira ini nanti teman-teman bisa belajar. Inilah masing-masing gaya pembelajaran yang cocok. Jadi kan tadi kan kalau Pak Anton lebih ke bagaimana, jadi lebih orangnya ya gimana ngelakuinnya. Jadi ada orang yang nggak suka teori, suka gitu ya. Ada orang yang berteori gitu, jago gitu. Tapi ada juga tipenya ya bagaimana melakukannya, lebih ke praktis. Nah, mungkin kalau Pak Anton lebih cenderung seperti itu. Lebih ke problem solving. Nah, kira-kira gitu. Itu tes yang cukup susah, ya. Nah, gitu. Nah, berikutnya ini sih, cuma penutup aja Pak Ferdi. Intinya saya mau bilang, kita harus punya growth mindset, ya. Kalau teman-teman lihat sini ya, bedanya apa sih antara growth mindset sama mindset yang fix? Yang satu adalah menghindari tantangan, yang satu malah yuk kalau ada tantangan kita coba, ya. Lebih bisa gigih ketika mendapatkan sebuah ujian, ya. Kalau ini lebih gampang menyerah. Ya, intinya kita kalau bisa usahakan ke growth mindset. Kita jangan terpaku sama ada satu, oh kamu di-judge seperti ini, ya udah kita percaya ya, jangan. Kita mesti bisa maju, bisa lebih dari itu. Nah, ini sebenarnya adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita udah dapat passion-nya, kita udah punya bakat kita apa sih, kita udah tahu gaya pembelajaran seperti apa. Yang penting adalah
mindset kita mau bertumbuh atau enggak. Nah, sebenarnya mindset itu apa sih? Kalau kita ngomong teori secara NLP, karena aku sama Coach Ferry juga kan kita NLP trainer kan. Sebenarnya mindset itu yang gampangnya adalah sekumpulan belief. Belief itu adalah sesuatu yang kita anggap benar. Ya, jadi mungkin belum tentu benar buat orang lain, tapi kita anggap benar. Itu adalah belief. Sekumpulan belief kita sebut mindset. Nah, mindset itu ada dua. Ada yang namanya limiting belief, ada juga yang namanya empowering belief. Ya, limiting belief itu adalah hal-hal yang membuat orang seperti ini, merasa nggak berdaya, merasa nggak mampu, merasa tidak mungkin. Nah, seperti itu. Nah, cuman kalau ditanya apakah kita perlu ada limiting belief, ya kita perlu ada juga. Jadi ketika empowering belief-nya kita lebih besar dibanding limiting belief, bagus. Karena ada beberapa orang yang malah limiting belief-nya lebih banyak dibanding empowering belief. Orang-orang yang misalnya contoh ya, nggak punya limiting belief, ketika nyebrang nggak takut, ya kan nggak boleh juga, tetap harus punya. Ya, kalau nggak dia nyebrang sembarangan aja gitu kan. Nah, ketika empowering belief-nya lebih banyak dibanding limiting belief, itu akan lebih bagus. Ujung-ujungnya kita harus punya mindset yang bagus ketika kita menghadapi sesuatu. Ya, ketika kita udah ketemu passion-nya, kita udah ketemu bakatnya, yuk kita bagusnya memiliki mindset yang baik. Caranya gimana sih ketika kita mau dapat empowering belief? Nah, paling gampang ini nih. Kita ulang berkali-kali, bisa juga pakai terapi, hipnosis ya. Kita ketemu orang-orang yang cocok sama kita. Itu adalah yang membawa kita punya belief yang empowering, yang lebih memberdayakan. Nah, ini adalah satu contoh yang bagus banget. Namanya lingkaran setan lawan lingkaran malaikat. Lingkaran malaikat itu seperti ini. Kalau kita udah punya mindset yang bagus, ya, empowering belief-nya lebih banyak dibanding limiting belief-nya, kita lebih yakin dong. Betul ya Pak Ferdi ya, lebih yakin. Ketika kita punya keyakinan lebih besar, maka action kita akan lebih besar dong. Kemungkinan kita bertindak akan lebih besar. Ketika kita bertindaknya lebih tinggi, maka potensi berhasilnya akan lebih tinggi, betul ya? Kalau kita punya potensinya lebih banyak, hasilnya lebih banyak dong, kemungkinan berhasilnya kan? Ketika kita lebih berhasil, kita makin yakin nggak? Ya makin yakin dong. Kebalikannya, kalau lingkaran setan, kalau kita nggak yakin, kita juga actionnya kurang bagus dong. Ya asal-asalan aja deh. Potensi berhasilnya juga makin minus. Hasilnya makin minus. Ketika kita ngeliat hasilnya minus, kita makin yakin nggak? Makin nggak yakin, terus aja gitu. Makin lama makin membesar, tapi yang jeleknya. Sedangkan kalau kita punya mindset yang bagus, kita makin yakin, mindset yang bagus, kita makin membesar, makin membesar, makin membesar. Intinya gitu. Kenapa kita mesti punya mindset yang bagus. Sip. Kira-kira seperti itu materi dari saya. Nah, teman-teman, saya sih berharap kita bisa berlanjut lagi. Kalau ada pertanyaan, boleh tolong di screenshot atau dicatat, kita ngobrol. Ya. Kalau Pak Ferdi punya nomor kontak teman-teman di sini ya, yang ikut? Ada. Mungkin kita mau ikut pelatihan. Kan saya sama Coach Ferdi mirip-mirip sih. Saya sih tanggal 24 nanti. Saya ada rencana bikin training life coach lagi. Nah, mungkin teman-teman ada tertarik, silahkan boleh daftar. Life coach itu kita belajar bagaimana memberdayakan diri kita dan orang lain. Kira-kira seperti itulah. Mau belajar lain nggak boleh? Belajar sulap boleh. Boleh follow IG saya, Robert Stefan. Mantap bro. Ntar gua follow deh. Thank you, terima kasih. Semoga teman-teman ya. Kenapa? Nanti WA-an kalau ke Jakarta kontak ya.